Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Para hadirin ikhwatu iman jamaah kajian Ahad subuh Masjid Nurul Ilmi, alhamdulillah, puji syukur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan lahir dan batin, dan juga kesempatan waktu, usia, dan kemampuan yang alhamdulillah masih senantiasa dapat kita gunakan, kita maksimalkan dalam kebaikan dan ketaatan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini di tanggal 15 September 2024 dan menurut perhitungan bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dan berkaitan dengan bulan Rabiul Awal atau yang sering kali disebut dengan bulan Mulud gitu, atau bulan Maulid Nabi, karena yang biasanya ada dalam persepsi kebanyakan kaum muslimin terkait dengan Rabiul Awal, bulan ketiga dalam kalender Islam ini, seringkali dimaknai dengan bulan kelahiran Nabi. Bahkan diyakini tanggal 12 Rabiul Awal berarti besok ya. Besok tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari kelahiran Nabi. Bahkan di kita kemudian menjadi tanggal yang dimerahkan begitu, menjadi libur nasional di tanggal 12 dalam rangka memperingati Maulid Nabi gitu. Nah, pada kesempatan subuh kali ini kita akan lihat beberapa dalil, beberapa ayat juga hadis yang berkaitan
bahwa ternyata di bulan Rabiul Awal ini tidak hanya berkaitan dengan peristiwa kelahiran Nabi saja, yang seringkali pasti dalam persepsi kita Rabiul Awal itu bulan kelahiran Nabi, dan memang tidak salah begitu, karena memang Rasul menurut tarikh beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Cuman kemudian seakan-akan di bulan Rabiul Awal itu peristiwanya hanya berkaitan dengan kelahiran Nabi saja. Padahal dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa ternyata ada peristiwa-peristiwa besar yang juga terjadi di bulan Rabiul Awal. Cuman karena di kita disebut yang tadi dengan Maulid Nabi, jadi seakan-akan Rabiul Awal itu hanya terkait dengan kelahiran Nabi saja. Padahal ada beberapa peristiwa besar yang juga terjadi di bulan Rabiul Awal. Kalau yang diyakini oleh kita hari ini, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat, memang Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi. Sabarabu tanggal 12 sebagaimana yang diperingati begitu. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun seberapa? Tahun gajah begitu ya. Kenapa tahun gajah? Karena belum ada peristiwa hijrah atau belum ada penanggalan tahun hijriyah. Nabi nage nembe brol gitu. Rasulnya pun baru dilahirkan. Jadi tidak dihitung berapa hijrah, yang biasanya patokannya hijriyah atau kenabian. Ya, misalnya tahun ke-1 kenabian, 1 hijriyah. Nah, kenapa disebut tahun gajah? Karena kaitannya dengan peristiwa, bukan dengan perhitungan tahun. Nah, justru nanti salah satu yang kemudian bahwa Rabiul Awal itu menjadi bulan yang juga diagungkan. Nah, salah satunya nanti berkaitan dengan pembahasan kita subuh kali ini adalah peristiwa hijrah Nabi dan para sahabat. Jadi tidak hanya berkaitan dengan kelahiran, tetapi di bulan Rabiul Awal itu pun adalah bulan hijrahnya Nabi dan juga para sahabat. Ini kan jarang diketahui ya. Oh, geningan hijrah teh dina bulan Rabiul Awal. Jadi lamun Rabiul Awal muludan gitu. Padahal hijrah juga ada di bulan Rabiul Awal. Cuman kadang lamun hijrah mah karena persepsi juga kita hijrah itu diidentikan dengan hijriyah, justru seringkali hijrah mah teringatnya di bulan Muharram ya. Lamun pergantian tahun dari Zulhijjah ke Muharram itu suka dikaitkan dengan peristiwa hijrah karena masuk tahun baru Hijriyah 1447 pamingkemah. Nah, suka dikaitkan dengan hijriyah dengan hijrah, padahal antara hijrah dengan hijriyah juga tidak ada kaitan gitu. Kenapa? Karena hijrah Nabi itu bukan pada bulan Muharram. Kan biasanya suka dikaitkan ketika meninggalkan tahun lama, kita tutup tahun ini dengan kebaikan.
kita tinggalkan segala keburukan begitu, muhasabah. Ya, lalu masuk tahun baru kita isi dengan hal yang lebih baik. Saatnya momentum hijrah begitu. Silahkan, tidak salah begitu, Bang. Cuman jangan diyakini atau dimaknai Muharram itu bulan hijrahnya Nabi. Nah, itu yang tidak ada dalilnya. Karena justru dalam beberapa riwayat ya, dijelaskan hijrah Nabi itu justru adanya sama di bulan Rabiul Awal. Ngan ku orang sok di tadi teh dijadikan kalender nasional Rabiul Awal teh bulan Maulid. Padahal juga bulan Maulid juga bulan hijrahnya Nabi. Cuma nanti oleh Umar bin Khattab penanggalannya dimulai dari bulan Muharram, tapi peristiwanya tidak pada bulan Muharram, tapi peristiwanya ada pada bulan Rabiul Awal. Nah, selain bulan lahirnya Nabi atau Maulid Nabi, cek urang mah muludan. Nah, ini Bu yang mungkin juga kita sering kali lupa, bahwa di bulan Rabiul Awal itu pun ya adalah bulan kewafatan Rasulullah. Jadi Rabiul Awal itu bulan kelahiran, juga bulan diwafatkannya Rasul. Ya. Karena Rasul diwafatkan oleh Allah atau meninggal dunia juga di bulan Rabiul Awal di usia 63 tahun. Setelah beliau selesai melaksanakan haji wada, haji terakhir, haji perpisahan. Nah, memang Nabi hanya satu kali beliau melaksanakan ibadah haji. Maka setelah itu tidak lama kemudian beliau meninggal dunia, dan itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Ya. Lalu peristiwa berikutnya di bulan Rabiul Awal juga, selain kelahiran Nabi, kewafatan Nabi, hijrah Nabi, ada satu lagi Bu, apa? Peristiwa penting yang terjadi di bulan Rabiul Awal adalah terkait dengan hijrah, yaitu sholat Jumat pertama yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, di perjalanan singgah di Kuba, lalu kemudian di sana dibuat masjid namanya Masjid Kuba, sampai sekarang masih ada, dan itu menjadi salah satu tujuan para jamaah haji umroh, itu pasti selalu disinggahi, diziarahi Masjid Kuba ini, sampai sekarang masih ada. Dan Kuba itu masjid yang dibangun oleh Nabi dan para sahabat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau tinggal di sana 4 hari sebelum melanjutkan perjalanan, dan tiba waktu Jumat, lalu beliau dan para sahabat melaksanakan Jumat pertama kali. Nah, maka di bulan Rabiul Awal ini peristiwa besar keempat adalah sholat Jumat pertama yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Tujantan sanes kelahiran hungkul geningannya. Ada kelahiran, juga kewafatan, ada hijrah, termasuk sholat Jumat pertama yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, salah satu yang terjadi di bulan Rabiul Awal ini adalah hijrah Nabi, sebagaimana tadi disampaikan. Nah, kesempatan kali ini ya kita kaji tentang hijrah Nabi atau aktualisasi makna hijrah ini dalam konteks hari ini. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berbicara tentang hijrah, bahkan juga menggunakan kata-kata hijrah secara langsung. Misalnya kita bisa dapatkan yang pertama dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 26.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Maka Nabi Lut membenarkan kenabiannya, lalu berkatalah Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, di ayat ini Nabi Ibrahim mengatakan inni muhajirun ila rabbi. Dalam bahasa kita mah saya berhijrah. Ya. Apa yang dimaksud dengan hijrah di sini? Berpindah tempat. Berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, itu disebut dengan hijrah. Orangnya namanya muhajir. Ya, peristiwanya hijrah, berpindahnya. Orangnya muhajir. Kalau seorang muhajir, dua orang muhajironi, muhajiroini. Kalau banyak muhajirun atau muhajirin gitu. Nah, makanya orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah disebut kelompok muhajirin. Kenapa? Karena banyak, plural atau bentuk jamak dari kata hajaro yuhajiru. Nah, tunggalnya muhajir. Nah, jadi muhajir atau hijrah dimaknai dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu negeri ke negeri lainnya untuk mencari keselamatan agama sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kenapa Bu Nabi dulu hijrah dari Mekah ke Madinah? Salah satunya ini, karena menyelamatkan agama. Karena permusuhan atau kebencian dari orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah itu tidak pernah selesai. Ya, terus menampakkan permusuhannya, kebenciannya kepada Nabi sampai ada ancaman Nabi akan dibunuh. Makanya kan yang malam terakhir itu Nabi tidak tidur di tempat tidur beliau, tapi digantikan oleh Sayyidina Ali, sehingga Nabi bisa keluar walaupun sudah dikepung, tapi ternyata Nabi sudah keluar lebih dulu. Jadi ada bukan hanya keselamatan agama, tapi sudah mengancam keselamatan jiwa baik Nabi dan para sahabat. Maka turunlah perintah berhijrah. Apa hijrah itu? Berpindah tempat dari Mekah menuju Madinah. Nganu kamarita yang saya sampai hari ini tidak terbayangkan kumaha Nabi angkatna di Mekah ke Madinah teh gitu. Kan jaraknya Bu 600 kilo tuh. 4 sampai 5 jam naik kendaraan OG itu, naik bus teh. Nabi mungkin waktu itu hanya menggunakan nyalamun teu kuda beureun onta data aya deui, can aya mobil, bus, komo, kereta masih ga ayeuna. Dan sepanjang perjalanan itu gunung, batu, pasir, dan mungkin belum ada jalan seperti hari ini. Dan ayeuna Mekah Madinah hanya 5-6 jam, 600 kilo jalannya saya gitu. Dan itu orang mah tinggal istirahat saja di mobil gitu. Dari perjalanan itu hanya satu rest areanya. Ya lamun orang nyenak mobilnya ya lagi can kabayang, lamun di tengah-tengah ada masalah tak kumaha. Karena rest areanya hanya satu. 600 kilo teh berarti ti dieu ka mana ya, Pak? Pangandaran Surabaya. Rest areanya hanya satu. Kalau itu nama wah sepanjang jalan itu kanan kiri padang pasir, gunung batu. Tidak ada rumahan, enggak ada apa. Ka Jogja berarti, Pak. Sok Nabi
naik unta atau kuda dengan jarak tempuh seperti itu yang tentu belum ada jalan seperti hari ini, dan itu ditempuh dengan berhari-hari ya. Bari masih kene diudag-udag oleh orang kafir Quraisy. Sampai kan tidak lama dari Mekah Nabi sampai di Jabal Sur ya, naik ke luhur. Di sana Nabi bersembunyi dulu dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Tilu dintennya sana mah. Di sana singgah, kemudian menyelamatkan diri di Gua Sur, Jabal Nur. Mulanu samin teu kabayang ge kumaha kapungkur Siti Asma katanya nyandak tuangeun karena gunung batu ya lumayan nanjak gitu. Wah wihna kumaha. Nah makanya kalau bukan semangat semata-mata karena melaksanakan perintah, ini tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Nah, makanya hijrah itu menjadi peristiwa besar sebagai bentuk ya ujian keimanan kepada kaum muslimin ya, taat atau tidak terhadap perintah Nabi dan Rasul, perintah Allah dan juga Rasulnya. Karena juga tidak sedikit orang yang tidak berangkat atau menunda keberangkatannya karena anaknya, karena istrinya, kemudian karena pekerjaannya ya, karena kekayaannya, dihalang-halangi untuk tidak berangkat berhijrah juga tidak sedikit ya. Makanya kan ada hadis yang sangat populer yang sering kali kita dengar tentang niat ya, innamal a'malu bin niat, itu juga kaitan dengan hijrah karena yang hijrah saat itu juga dengan niat yang mungkin berbeda-beda. Sampai ada orang yang berhijrah terakhir tidak bersama Nabi, lalu dia berangkat berhijrah karena wanita yang dicintainya kemudian berhijrah, karek we hijrah gitu. Itu dalam riwayat sangat terkenal. Ummu Qais tanya hijrahnya Ummu Qais. Nah, kemudian ayat yang kedua, An-Nisa ayat 34. Nah, ayatnya panjang bunyinya. Ini juga sering kali kita dengarkan, kita baca tentang laki-laki yang menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi ma hafizallah wallati takhafuna nusyujahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji. Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyujnya. Apa nusyuj teh Bu? Wanita yang durhaka kepada suaminya, yang tidak taat kepada suaminya ya. Maka Allah mengatakan faizuhunna, maka nasihatilah mereka. Ini mah bagi para bapak ya. Pertama nasihati dulu ya. Kalau tidak bisa atau masih tidak ada perubahan, tahapan berikutnya adalah wahjuruhunna. Ini kata Allah. Apa? Pisahkanlah mereka fil maudoji, di tempat tidur mereka. Cik orang mah pisah ranjang merenya. Ya, karena dinasehatan anger tidak berubah. Apa yang kedua kata Allah? Hijrahkan saja. Atau berenang naon gitu Pak, kembalikan dalam pengertian cenah ka indung bapana heula gitunya, tapi hanya sementara, bukan ditalak, bukan dicerai. Nah Allah menggunakan kata wahjuruhunna, hijrahkan teh pindahkeun, apakah di rumah kita atau di rumah orang tuanya. Tidak berubah keneh. Apa yang ketiga? Wadribuhunna, boleh dipukul ya, jadi memukul itu tahapan ketiga. Setelah dinasehati, dihijrahkan, baru kemudian boleh memukul ya, tentu dengan
pertimbangan, bukan karena ketidaksukaan gitu. Nah, jadi dalam ayat ini kata hijrah itu artinya berpindah. Yang ketiga dalam surah Al-Muzammil, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajron jamila. Bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka. Jadi hijrah di sini artinya beruzlah atau menyendiri, ya, dan berusaha menjauhi secara baik tanpa ada konflik. Sehingga Nabi dari Mekah lalu ya naik ke Gua Hiro itu dalam rangka beruzlah, bertahanus, ya, karena ningali orang jahiliyah lain menerima, bahkan semakin terlihat perilaku keburukannya, tinggalkan we ku Nabi. Lalu beliau naik ke Gua Hiro dan di sana merenung, bertahanus sampai kemudian turun wahyu. Itu namanya hijrah atau uzlah. Kemudian keutamaan hijrah, ya. Rasulullah berhijrah bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di dalam perhitungan sami sareng peristiwa lahirnya 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 28 Juni 622 Masehi. Menurut perhitungan begitu ya Bu. Lalu ayat yang menjelaskan tentang peristiwa hijrah sangat banyak ya. Di antaranya dalam Quran surah An-Nahl 41-42. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbaru law kanu ya'malun. Dan orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar. Ini sudah dibuktikan oleh Nabi dan para sahabat. Hijrah dari Mekah ke Madinah walaupun meninggalkan segala-galanya, tapi di Madinah Allah sudah menjamin juga kehidupan Nabi dan para sahabat. Terus disiapkan disebut kaum Ansor, kaum penolong orang-orang yang berhijrah ya. Karena sebelum Nabi hijrah ke Madinah, beberapa orang sudah beriman lalu mengajarkan Islam di sana dan mereka menjadi kaum penolong, maka disebut dengan kaum Ansor. Dan kecintaan mereka kepada orang muhajirin itu sangat besar, bahkan dibandingkan terhadap diri dan keluarga mereka sendiri. Kantos didugikannya ayah hiji istri sana minateku Gumaiso ya, atanapi Ummu Sulaim teh ya. Ketika Nabi mengatakan iya sanu rek ngajamu tamu ya, karena kebetulan istri Nabi sedang tidak ada persediaan makanan, jual ngacung weh ya. Ternyata uih kabumi teu aya nanaon, hanya ada makanan untuk anaknya, padahal sudah berjanji akan memberi makan, akan menjamu. Kumaha akhirnya Bu? Nah, makanan yang tadi yang untuk anaknya itu diberikanlah kepada tamunya ya, di parende heula si budak natekannya. Kemudian ketika sudah tidur diajak makan dalam keadaan lampu yang dipadamkan ya. Nah ada tuangan dengan hiji gitu. Jadi si peribuminya menemani makan dalam keadaan lampunya padam ya. Ari piring nama sarua ayam. Jadi pas tempo makan tamu nama tuang nikmat, pribumi nama ngan ngetrokan piring unggul gitu. Sampai turun ayat wa yusiruna ala anfusihum walau kana bihim khusus. Mereka begitu mendahulukan kepentingan saudaranya seiman, kan aya kaitan keluarga, sekalipun mereka membutuhkan
Ya, ieu mangan hiji-hijina keur budak nepi ka budakna mah diparende we heula. Ya, kemudian diberikan kepada saudaranya seiman itu orang muhajirin sampai mereka bisa makan walaupun pribuminya tidak ikut makan. Nah itu si perempuan itu namanya Ummu Sulaim atau Ummu Iso itu. Itu salah satu gambaran orang Ansor. Dan Allah menjanjikan ya, ketika berhijrah ke Madinah di sana ada pahala yang sangat besar ya. Alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bersabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Karena kalau Allah memerintahkan maka Allah tidak akan menelantarkan, itu konsepnya. Lamun Allah merintahkan, Allah menyuruh, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Allah tidak akan pernah menelantarkan. Siga kapungkur Nabi Ismail ditinggalkan ku Nabi Ibrahim keur orok beureum teh nya di tempat yang tidak ada makanan, minuman, air segala macam diculkeun. Sampai kata istrinya siapa Bu? Siti Hajar, apakah Allah yang menyuruhmu? Cek Ibrahim, naam, iya. Baru saja kemudian menerima, karena kalau Allah menyuruh Allah tidak akan menelantarkan. Tidak lama lari-lari Bu, Sofa Marwah ini namanya, kemudian keluarlah mata air Zam-Zam sampai dengan saat ini ayat gitu. Dan kemudian nanti Madinah menjadi tempat di mana dakwah Islam di sana lebih berkembang lagi gitu dibandingkan dengan di Mekah. Innallazina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Maka orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Ini tiga hal yang tidak boleh dipisahkan. Satu, beriman. Dua, berhijrah. Tiga, berjihad. Ini senantiasa digandengkan dalam ayat-ayat Quran. Jadi lamun orang beriman, maka dia harus berhijrah. Yang kedua, dia pun harus berjihad. Tidak bisa dipisahkan. Innallazina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Ini sudah janji Allah dan ku Allah dibuktoskeun. Ya, Madinah sampai saat ini menjadi tempat yang jauh lebih baik begitu daripada Mekah dengan segala keadaannya gitu. Wa may yahruj min baitihi muhajirun ila Allahi wa rasul summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Candugi wae sudah diniatkan mah sudah mendapatkan pahalanya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu keutamaan dari berhijrah. Ketiga, hakikat berhijrah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab menetapkan peristiwa hijrah sebagai dasar perhitungan tahun dalam kalender kaum muslimin ketika itu. Nah, maka hijrah dibagi dua. Ada yang disebut dengan hijrah hissiyah, berpindah secara fisik, seperti tadi dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Habasyah, dari Mekah ke Taif ya. Dari Darul Khauf, negeri yang tidak aman, menuju Darul Amni, negeri yang aman. Kan selain ke Madinah, Nabi dan para sahabat dulu juga, para sahabat ya, dari
Mekah ke Habasyah, ke Ethiopia, juga ke Taif. Walaupun di Taif ngadon di baledogan gitunya. Nah, seperti berpindahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Habasyah, juga Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah. Allah menjelaskan dalam surah An-Nisa 97, innallazina tawaffahumul malaikatu zalimina anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Ketika Allah berkata kepada mereka, malaikat bertanya, dalam keadaan apa kamu meninggal dunia? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Kumaha saur Allah, alam takun ardullahi wasi'ah, apan atuh bumi teh lega ya. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, kenapa engkau tidak berhijrah di bumi itu? Ya. Nah, atuh nepika membiarkan diri ya meninggal dunia di sana, padahal tempat untuk menyelamatkan diri bumi Allah itu sangat luas. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masiro, maka orang-orang yang tempat seperti itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Jadi berpindah menuju takdir yang lebih baik ya, itu ternyata diperintahkan oleh Allah. Nah, kemudian hijrah dalam konteks hari ini ya, tentu tidak hanya berangkat atau tidak hanya meninggalkan satu tempat menuju tempat berikutnya, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana ya motivasi ketika melakukan prosesi hijrah itu semata-mata karena kesadaran spiritual yang ada dalam diri seseorang. Jadi bukan mengikuti orang lain ya, karena trennya banyak yang hijrah nurutan, bukan, tetapi harus berdasarkan kepada niat motivasi secara pribadi. Abdi teh hoyong hijrah gitu, hoyong meninggalkan keburukan. Apa yang menjadi dasarnya? Motivasinya harus kesadaran spiritual dalam bahasa ayeuna. Betul-betul karena taubat ya, istighfar, menyadari kesalahan, menyadari dosa-dosa, bukan karena semata-mata melihat tren yang sedang berkembang gitu. Maka Nabi mengatakan di hadis Bukhari yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan niat, innamal a'malu bin niat. Segala amal perbuatan itu akan bergantung kepada niatnya. Ada orang mendapatkan sesuatu juga berdasarkan apa yang dia niatkan. Nabi mengatakan, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi war rasul, maka hijrahnya mencari ridho Allah dan juga Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan siapa yang berhijrah karena dunia yang dikehendakinya, awim ro'atin yatazawwajuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajaru ilai, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Dia dapat yang dia inginkan, baik harta atau wanita yang dinikahinya, menghanjaka belum tentu mendapatkan ridho Allah, belum tentu mendapatkan pahala, karena tergantung apa yang diniatkan oleh orang itu. Dua, hijrah maknawiyah. Nah, ini berpindah dalam hal nilai, meninggalkan nilai-nilai jahiliyah yang bertentangan dengan ajaran Islam dan berubah menuju nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Aspek akidah, ibadah, akhlak, pemikiran, pergaulan, dan lain sebagainya. Nah, makna dari ini dijelaskan oleh Nabi dalam beberapa hadis ya, di antaranya dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan,
Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa seorang muslim adalah yang menjadikan muslim lainnya merasa selamat dari lisan dan juga tangannya, perbuatannya. Jadi muslim, kata Nabi, adalah ketika saudaranya, tetangganya yang paling dekat merasa aman, nyaman, bahagia begitu dari segala perbuatannya, baik tangannya, lisannya, atau perbuatan secara keseluruhan. Taitan nembe disebut seorang muslim. Dalam bahasa kita mah tidak pernah keluar kata-kata yang menyakitkan, perbuatan yang tidak menyenangkan, perkataan yang menyinggung lain sebagainya. Cek Nabi tahnuk itu muslim teh. Ya. Wal muhajiru man hajaru manahallahu anhu, sedangkan muhajir adalah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Pan tadi mah hijrah teh apa Bu? Berpindah tempat. Nah, ternyata Nabi juga mengatakan muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kepada dia, maka dia pun disebut sebagai muhajir, orang yang berhijrah. Baheula meresep keneh karena judi teh ditinggalkeun, oh berarti hijrah gitu. Resep karena apa Bu? Ya segala macam lah keburukan, kemaksiatan berhenti, ditinggalkan, itu berarti hijrah secara maknawi, secara nilai dari keburukan kepada kebaikan, menuju kebaikan. Yang kedua juga ditegaskan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi bertanya, "A-tadruna manil muslim?" Kalian tahu tidak siapakah muslim itu? Ari muslim teh siga kumaha gitu. Qalu, sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sami siga tadi. Muslim teh ketika saudara-saudaranya, tetangganya, orang-orang di sekitarnya merasa aman dari lisan dan perbuatannya, terjaga perkataannya, lisannya, perbuatannya. Tah kitu cek Nabi muslim teh. Tadruna manil mu'min, ari mu'min kumaha? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Nabi mengatakan, man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim, yaitu orang-orang mukmin lainnya merasa aman darinya, baik jiwanya atau harta-harta mereka. Wal muhajiru man hajara su'a fajtanabahu, dan muhajir adalah orang yang berhijrah meninggalkan keburukan dan ia pun menjauhinya. Jantan ada tambahan di hadis ieu ya. Kalau tadi Nabi mengatakan hijrah itu meninggalkan yang dilarang, nah Nabi menambahkan di hadis kedua, hijrah itu meninggalkan keburukan dan juga menjauhinya. Nu asalna baheula meresep gitu punya, sekarang sedikit-sedikit ditinggalkan sampai berhenti sama sekali, itu juga disebut sebagai orang yang berhijrah atau seorang muhajir. Nah, yang terakhir ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Atha bin Abu Robah, dia berkata, aku mendatangi Siti Aisyah bersama Ubaidillah bin Umair Al-Laisi tentang hijrah, bertanya. Maka Aisyah menjawab, la hijratal yauma, tidak ada hijrah sekarang. Kanal mu'minuna yafiru ahaduhum bidinihi ilallahi ta'ala wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam ma khofata an yuftana alaihi. Dulu orang mukmin lari membawa agamanya kepada Allah dan Rasulnya karena takut difitnah, dan semata-mata menyelamatkan agama. Fa amal yauma qad adharallahu al-Islam, dan hari ini setelah hijrah Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar telah memenangkan Islam.
Jadi pertanyaannya, kalau sekarang hijrah maknawi masih ada atau tidak? Hijrah hissiyah masih ada atau tidak? Jawaban Aisyah sudah tidak ada, karena Allah sudah memenangkan agama Islam ini. Wal yauma ya'budu rabbahu haitsu syaa, dan hari ini orang dapat beribadah kepada Allah sesuka dia. Apan ayeuna mah geus aman gitu, rek hijrah ka mana? Pan hijrah teh meninggalkan tempat yang apa Bu? Yang tidak aman ke tempat yang aman. Ari ayeuna masih keneh tidak aman. Ayeuna mah pantos aman. Kita bisa beribadah secara leluasa, ya, bisa menjalankan syariat dengan leluasa gitu. Walaupun belum syariat Islam, paling tidak beberapa syariat sudah kita lakukan. Ya, sudah ada di negeri yang aman. Maka hijrah masih ada? Kata Aisyah tidak. Allah sudah memenangkan Islam. Tetapi Aisyah menambahkan, walakin jihadun wa niyatun, tetapi jihad dan niat itulah yang hari ini harus nantiasa ada dalam diri orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang beriman. Maka Nabi mengatakan dalam kesempatan lain, la hijrota ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah terjadi futuh Mekah. Ketika Mekah ditaklukkan, maka hijrah sudah tidak ada. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negeri yang aman sentosa sampai dengan hari ini. Ibunya, sampai dengan hari ini Mekah menjadi negeri yang aman, bahkan menjadi tujuan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Maka aktualisasi nilai-nilai hijrah di era milenial sekarang ini ya tidak mengharuskan kita berpindah tempat, tetapi dengan mengubah sikap, perilaku, gaya hidup, mindset dan kebiasaan yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Itulah yang sekarang dimaknai dengan hijrah secara maknawiyah, berpindah nilai dari segala yang buruk menuju kebaikan-kebaikan. Karena hijrah hissiyah ya sekarang sudah diganti dengan hijrah secara maknawiyah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita hidayah taufik untuk senantiasa ya meninggalkan segala macam keburukan-keburukan dan betul-betul kita menjadi orang-orang yang beriman, berjihad dan juga berhijrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.